Adil Katalinu, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Perkenankan pada kesempatan ini saya ingin memaparkan koneksi antar materi memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, nama saya adalah Nambang Jaya Prasetyo, calon guru penggerak Angkatan 4 dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Apa dan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah terkait dengan tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, kemudian bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif, dan penilaian yang berkelanjutan. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Tomlinson dalam bukunya menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid, kemudian minat murid, dan profil belajar murid. Kita akan melihat satu persatu ketiga aspek ini. Yang pertama adalah kesiapan belajar. Tomlinson mengatakan bahwa merancang pembelajaran berdiferensiasi mirip dengan menggunakan tombol equalizer pada stereo atau pemutar CD. Ada 6 perspektif yang terdapat dalam equalizer yang diperkenalkan oleh Tomlinson ini. Saat murid dihadapkan pada sebuah ide yang baru, yang mungkin saja belum dikuasainya, mereka akan membutuhkan informasi pendukung yang jelas, sederhana, dan tidak bertele-tele untuk dapat memahami ide tersebut. Informasi pendukung tersebut bisa bersifat mendasar atau transformatif. Di lain kesempatan, guru mungkin dapat mengukur kesiapan belajar murid dengan melihat apakah mereka masih di tingkatan perlu belajar secara konkret atau sudah siap bergerak mempelajari sesuatu yang lebih abstrak. Beberapa murid mungkin perlu bekerja dengan materi lebih sederhana dengan satu abstraksi pada satu waktu. Yang lain mungkin bisa menangani kekomplekan dari berbagai abstraksi pada satu waktu. Kadang-kadang, murid perlu menyelesaikan tugas yang ditata dengan cukup baik untuk mereka, di mana mereka tidak memiliki terlalu banyak keputusan untuk dibuat. Namun, di waktu lain, murid mungkin siap menjelajah dan menggunakan kreativitas mereka. Walaupun pada akhirnya kita mengharapkan bahwa semua murid kita dapat belajar, berpikir, dan menghasilkan pekerjaan secara mandiri, namun sama seperti tinggi badan, mungkin seorang anak akan lebih cepat bertambah tinggi daripada yang lain. Dengan kata lain, beberapa murid mungkin akan siap untuk kemandirian yang lebih awal daripada yang lain. Beberapa murid dengan kemampuan yang baik dalam suatu mata pelajaran mungkin perlu bergerak cepat melalui materi yang telah ia kuasai atau sedikit menantang. Tetapi di lain waktu, murid yang sama mungkin akan membutuhkan lebih banyak waktu daripada yang lain untuk mempelajari topik yang lain. Aspek yang berikutnya adalah minat belajar. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat murid diantaranya adalah menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, kemudian menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid,
kemudian mengkomunikasikan nilai manfaat dan apa yang dipelajari murid, dan menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan. Dengan menjaga minat murid tetap tinggi, diharapkan dapat meningkatkan kinerja murid. Hal lain yang perlu disadari oleh guru terkait dengan pembelajaran berbasis minat adalah bahwa minat murid dapat dikembangkan. Pembelajaran berbasis minat seharusnya tidak hanya dapat menarik dan memperluas minat murid yang sudah ada, tetapi juga dapat membantu mereka menemukan minat baru. Aspek yang ketiga adalah profil belajar murid. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Dalam artian, kita mengetahui bagaimana kita sebagai individu yang paling baik belajar. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor. Yang pertama adalah preferensi terhadap lingkungan belajar, yakni mungkin ada murid yang tidak dapat belajar di ruangan yang terlalu dingin, terlalu bising, terlalu terang. Kemudian, pengaruh budaya. Apakah santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, personal, impersonal. Selanjutnya, preferensi gaya belajar. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru, baik secara visual, auditory, maupun kinestetik. Selanjutnya adalah preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Hal pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan identifikasi kebutuhan belajar murid. Dengan mempertimbangkan hasil identifikasi tersebut, baik dari aspek kesiapan belajar, aspek minat murid, aspek profil belajar, ataupun kombinasi ketiganya. Diharapkan kita sebagai guru dapat dengan tepat menentukan apa yang akan diajar kepada murid. Strategi ini dinamakan diferensiasi konten. Selanjutnya, guru perlu memahami apakah murid belajar secara berkelompok atau mandiri. Guru menetapkan jumlah bantuan yang akan diberikan kepada murid, siapa saja murid yang membutuhkan bantuan, dan siapa saja yang memerlukan pertanyaan pemandu yang selanjutnya dapat belajar secara mandiri. Agar efisien, maka guru dapat mengelompokkan murid sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Strategi seperti ini dinamakan diferensiasi proses. Sebelum memberikan penugasan produk, guru harus mempertimbangkan kebutuhan belajar murid terlebih dahulu, karena produk ini harus dapat mencerminkan pemahaman murid yang berkaitan dengan pembelajaran yang diharapkan. Produk ini dapat berupa karangan, tulisan, hasil tes, presentasi, dan lain sebagainya. Harapannya, dengan menggunakan strategi diferensiasi ini dapat dicapai hasil belajar yang optimal. Kaitan antar materi. Pandangan Ki Hajar Dewantara mengenai padi diibaratkan olehnya seperti murid dalam melaksanakan pendidikan. Ibarat petani sebagai guru yang menyebarkan benih atau bibit padi, namun tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman lainnya. Hal tersebut juga dimaksudkan kepada murid yang sudah mempunyai minat dan bakatnya masing-masing, tidak bisa dipaksa untuk menjadi apa yang diinginkan oleh guru atau orang tua untuk tujuan tertentu. Hal itulah yang mesti digali guru melalui identifikasi pemetaan kebutuhan belajar murid pada pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi juga sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak, yakni berpihak pada murid dan mewujudkan kepemimpinan murid. Selain itu, untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, budaya positif
perlu diciptakan dalam lingkungan belajar sehingga suasana belajar menjadi nyaman dan aman. Perlu diingat, pembelajaran berdiferensiasi bukanlah berarti bahwa guru harus mengajar dengan 32 cara yang berbeda untuk mengajar 32 orang murid. Bukan pula berarti bahwa guru harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat bekerja dibandingkan yang lain. Pembelajaran berdiferensiasi juga bukan berarti guru harus mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar dan yang kurang dengan yang kurang. Bukan pula memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah sebuah proses pembelajaran yang semrawut, yang gurunya kemudian harus membuat beberapa perencanaan pembelajaran sekaligus. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.